Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Sabtu 19 Februari 2022, hari biasa, pekan biasa ke-6 menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Markus bab 9 ayat 2 sampai 13. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, dalam peristiwa transfigurasi yang kita dengar pada hari ini, di mana Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya di hadapan ketiga murid yang bersama dengan dia naik ke atas gunung, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tuhan Yesus hendak menegaskan akan pernyataan Petrus mewakili ke-11 murid yang lainnya bahwa Yesus adalah Mesias dari Allah. Dalam kemuliaannya, Tuhan Yesus juga menjadi Tuhan bagi Musa dan Elia, di mana dalam penampakan itu Musa dan Elia mengenali bahwa Allah sedang dalam rupa manusia. Musa dan Elia ini sebagai pribadi yang sama-sama pernah mengalami dijumpai oleh Tuhan. Kita bisa baca kisahnya dalam Perjanjian Lama. Musa pernah dijumpai oleh Allah, dan Elia juga pernah dijumpai oleh Allah. Dan saat ini dan pada hari ini dalam sabda Tuhan kita mendengarkan mereka mengenali Allah hadir dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Maka kehadiran Musa dan Elia di hadapan Yesus yang mulia mau menunjukkan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus hadirnya di tengah dunia adalah pemenuhan dan penggenapan perjanjian lama dan nubuat para nabi, di mana Musa adalah penerima hukum Taurat dan perjanjian lama, dan juga Elia ini sebagai wakil atau menjadi nabi yang terbesar mewakili nabi-nabi yang lain yang pernah ada sebelum Tuhan kita Yesus Kristus hadir ke tengah dunia kita.
Saudara-saudaraku yang terberkati, sabda Tuhan yang kita dengar hari ini, terutama sabda dari dalam awan, Allah Bapa menyatakan kepada kita semua, ada suara dari dalam awan yang mengatakan demikian, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Sebenarnya sabda ini mengarah secara khusus kepada Petrus. Pesan penting ini diarahkan kepada Petrus supaya Petrus memperhatikannya, mencerna, membatinkan, dan sungguh-sungguh mendengarkannya, yaitu dengarkanlah dia. Petrus hendaknya lebih mendengarkan Tuhan daripada mendengarkan kata hati dan pola pikir sendiri. Dan Petrus secara khusus diminta sebagai murid hendaknya menuruti, mengikuti ajaran Tuhan Sang Guru, termasuk ajaran Tuhan kita Yesus Kristus bahwa Mesias juga harus mengalami penderitaan yang sempat ditolak oleh Petrus. Gak mungkin Mesias menderita, Mesias itu harus jaya. Tetapi Petrus lewat sabda yang secara khusus terarah kepadanya, hendaknya mendengarkan dan mengikuti ajaran dan segala teladan yang dihidupi oleh Tuhan. Saudara-saudariku yang terberkati, seringkali kan kita sebagai manusia selalu menginginkan dan mengarahkan Tuhan. Tuhan, aku pengennya seperti ini. Tuhan, aku pengennya seperti itu. Dan kita enggan untuk mendengarkan segala apa yang terbaik Tuhan inginkan terjadi atas hidup kita. Maka melalui sabda hari ini kita juga diajak untuk menjadi seperti Petrus, juga mau mendengarkan Yesus, mendengarkan perintahnya, dan juga mengharapkan apa yang menjadi kehendaknya. Itulah yang kita pilih dan kita perjuangkan. Saudari-saudaraku yang terberkati, Tuhan Yesus mengajak kita untuk mendengarkan Dia. Mendengarkan Dia itu berarti dengan menaruh hati, menaruh perhatian kepada ajaran perintahnya, dan juga hidup dalam perintahnya dan mewartakan ajaran cinta kasihnya. Mendengarkan juga berarti kita diajak untuk mendagingkan perintah dan pengajarannya. Perintah dan pengajarannya yang bagaimana dan seperti apa. Kita sebagai murid, sama-sama pengikut Kristus, kita diajak untuk bisa memilih mengampuni daripada mendendam. Memilih mendoakan dengan tulus daripada mengumpat dan mencaci mereka yang pernah menyakiti kita. Memilih memberi dan berbagi daripada menutup diri. Memilih memuji dan bergembira melihat keberhasilan sesama daripada iri hati dan menyebarkan fitnah dan gosip. Memilih selalu waspada atas setiap berita yang menyesatkan daripada mudah menyebarkan berita bohong. Dan memilih setia dan tekun dalam cara hidup yang benar daripada ikut-ikutan mereka yang tidak benar hidupnya. Itulah makna dari pesan yang disampaikan kepada Petrus dan juga kepada kita semua, supaya kita bisa mendengarkan Tuhan. Mendengarkan berarti juga membatinkan, memperhatikan, ada hati kita di situ, dan juga mempraktekkan ajaran cinta kasihnya dalam tindakan nyata setiap hari. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu oleh karena sabdamu menjadi teguran kami, di mana kami seringkali banyak meminta, banyak mengarahkan Tuhan kami Yesus Kristus untuk melakukan ini dan itu untuk hidup kami. Lewat sabdamu yang kami dengar pada hari ini, kami semua diajak untuk lebih banyak mendengarkan Dia, lebih banyak hidup di dalam kasih-Nya, dan memperjuangkan ajaran cinta kasih-Nya yang sudah diteladankan kepada kami. Kami mohon berkat-Mu untuk hari ini di dalam segala pekerjaan dan niat-niat baik kami. Semoga segalanya oleh karena berkat-Mu, kami selalu lebih mengutamakan kehendak-Mu dan rencana-Mu yang terbaik untuk hidup kami. Doa yang kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin.
Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.